Serius? Aku hamil. Ya, selamat. Nona Smith, kamu hamil. Wah, hebat. Terima kasih, dokter. Ayah dan ibu, aku hamil. Setelah stabil, aku akan membawa bayi ke rumah keluarga Davis. Aku sedang dinas. Aku akan terbang pulang segera. Kami pulang dari luar negeri. Ini kabar yang luar biasa. Tidak perlu. Nikmati saja. Aku akan beritahu Liam dulu. Bagikan kabar baiknya. Minggu lalu, aku tahu orang tua kandungku adalah keluarga terkaya di kota Astria. Dan hari ini aku akan punya bayi. Berkah ganda luar biasa. Setelah 3 tahun IVF, aku akhirnya akan menjadi ibu. Sayang, apakah kamu bersemangat untuk bertemu ayahmu? Liam, kamu sedang apa? Aku mengantar ibu ke periksa. Dia merasa agak tidak enak badan. Apakah ibu baik-baik saja? Masalah lama. Tidak serius. Aku akan menunggumu di rumah. Malam ini, ada yang ingin aku sampaikan. Kehamilan Vivian tampak stabil. Pasti laki-laki yang sehat, beruntung sekali. Liam. Chloe, maaf. Hari itu di reuni kelas. Aku minum terlalu banyak. Aku salah mengira dia sebagai kamu. Aku bersumpah, hanya sekali. Dia akan pergi ke luar negeri. Aku tidak akan bertemu dia lagi. Dia tidak akan muncul di depanmu. Maafkan aku. Demi 10 tahun kita, aku akan memaafkan kali ini. Sayang, aku tidak akan mengulanginya. Kamu bersumpah waktu itu tidak akan menghubunginya lagi. Kalau aku tidak menangkapmu hari ini, kamu akan menyembunyikannya dariku selamanya. Karena semua sudah di sini, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Vivian hamil anak Liam. Seorang anak? Kita harus punya anak untuk keluarga Miller. Janjikan padaku, Liam. Ayah. Janjikan padaku. Baiklah. Aku janji padamu. Dia mengandung anakku, dan dia tidak menginginkan apapun, hanya ingin melahirkan bayinya. Chloe, tolong jangan terlalu keras padanya. Dan Vivian bilang begitu bayinya lahir, dia akan menyerahkannya. Kita akan membesarkannya seperti anak kita sendiri dan tidak perlu lagi IVF untukmu. Ayam mandul yang tidak bisa bertelur. Kenapa Liam harus memohon padamu? Kamu tidak bisa hamil, kamu menjalani IVF, dan menghabiskan uang keluarga Miller. Chloe, kamu sudah bertahun-tahun tidak punya anak. Liam tidak pernah menyebut cerai, kamu masih Nyonya Miller, dan anak itu akan menjadi milikmu. Kenapa kamu tidak bisa membiarkan mereka? Ibu? Dia selingkuh dariku. Dan dia hamil. Kenapa kamu memihak mereka? Setiap pria pasti pernah salah. Liam sudah begitu baik, bertahan denganmu bertahun-tahun. Kamu harus bersyukur. Tapi aku putrimu, Ibu. Baiklah. Oh, Chloe setuju. Aku tahu kamu akan bijaksana. Chloe, kamu datang ke sini. Apa kamu merasa tidak enak badan? Sekarang, aku baik-baik saja. Masih marah, Chloe? Jika dia mengizinkanku memiliki bayi ini, aku akan berlutut dan memohon padanya. Dia sudah bilang ya, tapi masih bersikap seperti korban. Jangan memohon padanya. Aku kenal dia. Jika dia bilang ya, dia akan mengampunimu. Vivian Wang, silakan ke ruang OB, JYN1. Cepat, mereka memanggilmu, ayo masuk sekarang. Dokter, bagaimana keadaan cucu kesayanganku? Bayinya sehat, detak jantungnya bagus. Vivian, pelan-pelan. Nona, kamu sangat beruntung. Suamimu memperlakukanmu dengan baik. Juga ibu mertuamu, belum tentu, memiliki anaknya adalah berkah bagiku. Dulu, kamu juga begitu lembut padaku. Chloe, jangan membuat masalah. Jadi aku hanya pembuat masalah bagimu. Ibu? Katakan pada ayah. Aku ingin bercerai. Bukankah menyenangkan menjadi ibu tanpa rasa sakit?
Kenapa bercerai hanya karena hal kecil? Aku hanya khawatir padamu. Kau mengatakan ini padaku karena khawatir. Atau karena keluarga Miller lebih besar dari keluargamu dan kau membutuhkan mereka? Nah, ini dia lagi, Nona Smith. Aku tidak menginginkan anak ini. Kamu sudah melalui banyak hal. Bagaimana bisa kamu menyerah sekarang? Dari sel telur yang dibuahi ini, hanya satu ini yang selamat. Jika kamu tidak menginginkannya, akan sulit memiliki anak nanti. Bahkan jika aku tidak pernah memiliki anak, aku tidak menginginkan anak ini. Kenapa? Aku merasa ini kotor. Nona Smith, aku akan buatkan janji untukmu. Ini akan dilakukan minggu depan. Sesuai keinginanmu. Anak ini akan pergi minggu depan. Chloe, aku mencarimu. Kenapa tidak kau angkat? Ibu bilang kamu di sini, jadi aku ke sini. Bukankah seharusnya kamu bersama cinta pertamamu? Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu ketus, Chloe? Nona Smith, janji temu aborsimu sudah dikonfirmasi. Tidak perlu menunggu sampai minggu depan. Kamu bisa menjalani operasi dalam 3 hari. Dalam 3 hari. Aku akan pergi saat itu. Chloe, operasi apa? Aku dengar sesuatu tentang prosedur. Chloe, kamu sakit? Tidak apa-apa. Anjing ibuku, Pianut, sakit, jadi dia perlu operasi. Oh, benarkah? Vivian akan segera melahirkan. Jadi aku ingin membicarakannya denganmu. Tentang membawanya pulang dan memintamu merawatnya. Liam, aku sudah tahu. Itulah alasan kamu datang ke rumah sakit untuk menjemputku. Jadi ini rencanamu. Vivian mengandung bayimu. Sudah benar kamu merawatnya. Dia bersama suamiku. Dan aku yang harus merawatnya? Apa kalian ini manusia? Kamu di rumah, tidak melakukan apa-apa. Apa salahnya? Chloe, Liam tidak tega melihatku menderita sendirian. Jadi dia mengirimku ke sini. Hempiha. Kamu membawanya pulang, dan berpura-pura membicarakannya denganku. Ibumu dan ibuku sama-sama setuju. Kenapa kamu pulang telat sekali? Kami sudah bicara dengan ayah dan ibu. Lalu kami membawa Vivian ke sini. Betul, dia mengandung anak keluarga Miller. Lebih baik bawa dia ke sini untuk dirawat. Benar. Mulai sekarang, Chloe, kalian berdua harus akur seperti saudara, jaga dia baik-baik. Saudara, Kamu memprotes kami, Chloe. Kamu tidak suka aku di sini? Aku bisa pergi. Jangan bertengkar karena aku. Chloe, ada apa denganmu? Jangan tidak masuk akal. aku yang tidak masuk akal? Baiklah. Ayo bercerai. Semua orang lelah hari ini. Kami tidak punya waktu untukmu. Bisakah kamu bersikap dewasa? Kamu tidak bisa hamil. Vivian malah hamil. Apa yang kamu mau? Kamu tidak bisa membiarkan keluarga Miller keluarga besar seperti ini, tidak punya anak sama sekali. Chloe, maafkan Liam, itu semua ideku. Aku akan pergi setelah melahirkan anak ini. Aku akan ke luar negeri. Aku tidak akan mengganggumu. Chloe, lihat betapa dewasanya Vivian. Tidak seperti kamu, sangat tidak masuk akal. Di usiamu, dan kamu tidak bisa punya anak. Siapa yang mau kamu setelah bercerai? Siapa yang salah kalau aku tidak bisa hamil? Liam, tahun ketiga, kami terdampar di pantai. Aku melompat dan menyeretmu keluar dari ombak. Selama sehari semalam, aku memelukmu beku seperti es di bebatuan. Kesehatanku sudah lemah. Saat aku diberitahu mungkin tidak bisa hamil, aku tidak pernah menyalahkanmu. Dan sekarang kamu menyalahkanku karena tidak punya anak. Hati manusia mudah berubah. Tapi mereka menyalahkan hati yang berubah. Pokoknya, aku tidak setuju. Aku tidak setuju bercerai. Terserah kalian, aku lelah sekarang. Aku keluar. Chloe kelihatan agak tidak sehat. Ayam betina yang tidak bisa bertelur, bahkan tidak bisa menetaskan telur. Berhenti berpura-pura.
Kamu ngapain masih bangun malam? Ayo, tebak. Oh, siapa itu? Masih nulis surat cinta buat aku? Liam. Aku akan menikahimu suatu hari nanti. Aku akan menulis surat untukmu setiap malam dan menyimpannya. Saat kita tua, aku akan membacakannya untukmu satu per hari. Benarkah? Kalau begitu saat kita tua, kamu harus membacakannya untukku, oke? Chloe, Liam bilang aku bisa pilih kamar mana saja. Yang ini menghadap selatan. Ini bagus untuk bayinya. Kamu tidak keberatan, kan? Hei, jangan malu. Oh, kenapa pengantinnya merona? Rangkul pengantinmu. Kalian sudah dewasa, kenapa masih malu? Aku hanya gugup. Jangan takut. Aku akan selalu melindungimu. Iya, yang ini kelihatan bagus. Oh, ya. Liam bilang suruh pembantu buang sampah. Tidak apa-apa. Seolah-olah kamu bahagia. Aku akan cari tempat lain. Vivian, itu laporan kehamilanmu, Ini punyaku. tapi tertulis hamil 1 bulan. Itu dari sebelumnya. Jaga dirimu. Chloe, aku tidak tahu kamu hamil. Vivian bilang dia mau sup merpatimu, buat sekarang. Aku nggak bisa bergerak. Nyonya Miller, hentikan menyusahkan Chloe, dia kelihatan nggak enak badan. Jangan sok lemah. Jika kamu tidak kelihatan jujur, kamu tidak akan pernah diterima di keluarga kami. Buatkan untuk Vivian. Aku minta kamu melakukan satu hal, dan kamu malah main ponsel. Liam, anggap saja aku membuatnya untukmu. Karena ini terakhir kalinya aku mengabulkan permintaanmu. Bu, ada seseorang yang mengaku dari keluarga Davis, mengantar suplemen kesehatan untuk putrinya. Keluarga Davis yang mana? Yang terkaya. Keluarga Davis, satu-satunya wanita hamil di sini, adalah Vivian. Mungkinkah Vivian adalah putri mereka? Vivian, orang tuamu adalah keluarga terkaya, keluarga Davis. Aku pernah bertemu mereka beberapa kali, sebenarnya. Mereka terus memujiku. Mungkin mereka menganggapku sebagai putri angkat mereka. Aku tidak pergi. Kamu gila. Kali ini kami mengundang keluarga Davis. Itu keluarga terkaya. Pabrik orang tua angkatmu, apakah bisa bertahan, bergantung pada kesempatan ini. Keluarga Davis? Ya, itu keluarga Davis. Berkat Vivian, kalau tidak, kami tidak akan memiliki kesempatan dengan keluarga Davis. Vivian punya hubungan dengan keluarga Davis. Mungkinkah kamu, seorang yatim piatu? Kalau begitu kita lihat saja nanti. Aku sudah menelepon sepanjang hari. Kenapa Chloe tidak menjawab? Ada yang salah. Jangan khawatir. Julian mendapat kabar dari keluarga Miller. Mereka mengadakan pesta penyambutan bayi Sabtu depan. Chloe pasti hamil. Mereka sibuk mempersiapkan. Aku punya firasat buruk tentang ini. Ayah, ibu, lihat. Ada seorang wanita hamil masuk rumah Miller. Apa katamu? Chloe, ayah dan ibu merindukanmu. Kamu seharusnya menjaga Vivian. Dan kamu diam-diam main ponsel. Aku bahkan tidak punya hak untuk melihat ponselku. Vivian sangat tidak nyaman, dan kamu lengket dengan ponselmu. Saat aku makan sup, aku tidak sengaja melihat sekilas. Tentang Chloe mengobrol dengan seorang pria asing. Kamu seharusnya menjaga Vivian. Dan kamu malah merayu pria? Chloe, aku akan pergi setelah bayiku lahir. Bagaimana bisa? Karena cemburu, kamu mencari pria lain. Vivian, kenapa pikiranmu kotor sekali? Aku menghubungi kakakku. Aku sudah mengenalmu lebih dari 1 dekade. Di rumah orang tua angkatmu, kamu adalah anak tunggal. Dari mana kamu punya kakak? Masih berbohong padaku? Liam, kamu melihat orang lain seperti dirimu sendiri.
Sekarang ambilkan sup untuk Vivian, berikan padanya. Hanya sekali ini. Setelah ini, aku tidak akan berhutang padanya. Chloe, bayiku yang lapar. Aku tidak ingin merepotkanmu. Aku membawakan Chloe sedikit kejutan. Chloe, jangan bunuh bayiku. Pukul aku, teriak padaku, terserah. Liam, tolong. Wanita beracun. Karena kamu sendiri tidak bisa punya anak, kamu menyakiti Vivian. Chloe, aku tahu Liamku tidak sebaik dulu padamu. Jadi kamu ingin. Pengawal, bawa Nyonya ke kamarnya untuk merenungkan perbuatannya. Tanpa izinku, jangan ada yang membiarkannya keluar. Buka pintu, aku sakit. Liam? Liam? Aku punya 1 hari lagi. Aku harus melakukan aborsi dan menceraikanmu. Chloe, aku penasaran gimana kabarnya. Aku kirim beberapa suplemen kesehatan, Ibu Liam bilang. Nyonya Miller baik-baik saja. Dia dirawat. Bagus, aku khawatir seharian. Aku mimpi buruk semalaman. Ya, hari ini seseorang mengirim undangan. Mereka memanggil kami Tuan dan Nyonya Smith. Chloe pasti sudah bilang sama mereka. Kenapa kamu berpakaian seperti itu? Chloe, berpakaian seperti ini, kamu mempermalukan keluarga kita. Bu, sebaiknya kamu cepat ke pesta. Bersiaplah dan berangkat. Ini semua yang aku punya. Bukankah kami sudah membelikanmu baju dalam beberapa tahun terakhir? Bajuku dibuang oleh cinta pertamamu, bukan? Tidak. Hari kamu membawa dia kembali. Kamu biarkan dia memilih kamar, dan semua baju di kamar kita dibuang. Vivian mengandung cucu keluarga ini. Tentu saja dia dapat yang terbaik. Ayam mandul, kamu berani bersaing dengan dia. Nyonya Miller, jangan, tolong. Jika aku tahu Chloe tidak bahagia, aku tidak akan tinggal. Chloe, bagaimana kamu bisa berkata begitu? Kamu tidak bisa punya bayi. Vivian mengandung bayi untukmu, dialah yang menderita untukmu. Kenapa kamu tidak menunjukkan perhatian, malahan, kamu menyalahkannya? Aku tidak bisa punya anak? Siapa penyebab aku tidak bisa punya anak? Mendengar apa yang dikatakan menantu keluarga Miller, apakah ada cerita lain? Chloe, berhenti membuat keributan. Dulu, untuk menyelamatkanmu, aku merusak kesehatanku. Apakah kami tidak baik padamu? Liam, untuk menikahimu, ngamuk besar sama kami. Lihat latar belakangmu. Apa kamu layak untuk keluarga kami? Tepat. Beberapa tahun pertama baik-baik saja. Tapi kemudian, saat aku tidak bisa punya anak, bagaimana kamu menghinaku? Ayam mandul ini bisa membuat sup ayam. Apa yang bisa dilakukan orang yang tidak bisa bertelur? Karena ucapanmu, aku merasa bersalah. Aku menahan sakit yang luar biasa, disuntik ovulasi setiap hari, hanya untuk memberimu seorang anak. Dan kamu tidur dengan cinta pertamamu. Ya ampun. Zaman apa ini? Tidak percaya. Dengan kelompok seperti ini, kita butuh pewaris untuk mewarisi kekayaan, itu pasti, dan aku tidak menceraikanmu. Kebaikan berubah menjadi dendam. Kamu takut orang lain menuduhmu tidak tahu terima kasih. Itu sebabnya kamu tidak mau bercerai. Liam, benar kan? Kamu bohong. Kau tahu aku bohong atau tidak? Chloe, hentikan. Bukankah ini untuk bayi ini? Kita semua sudah membahasnya. Kaulah yang akan membesarkannya. Kau tidak perlu menderita melahirkan. Itu lebih baik untuk semua orang. Sayang. Lihat ayahmu, itulah dia orangnya. Maafkan aku. Aku tidak ingin membawamu ke dunia ini. Benar, kau sudah melakukan IVF bertahun-tahun, dan tidak ada hasilnya. Mungkin kau dan anak ini memang tidak ditakdirkan bersama. Chloe, dengarkan aku, hentikan. Ya. Mungkin aku tidak beruntung dengan anak. Jika Chloe tidak membuat keributan, bahkan dengan anak ini, aku tidak akan pernah masuk ke keluarga Miller. Tepat. Chloe, kita bisa merawat anak ini bersama. Bayiku. Chloe, kau bisa memukulku jika mau, tapi aku masih hamil. Chloe, bagaimana kau bisa begitu kejam? Mencoba menyakiti Vivian di depan umum? Ini
ini juga anakmu. Dia akan memanggilmu ibu nanti. Siapapun yang ingin menjadi ibunya, silakan. Kau bertingkah seolah kau punya bayi di dalam. Chloe, kau merusak pesta penyambutan bayi hari ini. Bagaimana kita bisa terhubung dengan keluarga Davis? Pergi minta maaf. Keluarga Davis datang untuk Vivian. Vivian adalah putri keluarga Davis. Kemarin, mereka bahkan mengirim suplemen kesehatan kepada kami, mengatakan itu untuk putri mereka yang hamil. Suplemen kesehatan, itu bukan untuk Vivian. Itu untukku. Dia sudah gila. Apa dia tahu dia anak angkat? Dan mengira dia putri orang terkaya yang hilang? Hahaha. Kenapa aku tidak tahu ibuku memiliki putri sepertimu? Chloe, jika kau terus menghina Vivian, aku akan memutuskan hubungan denganmu. Tuan Smith, tolong jangan biarkan aku menimbulkan perasaan tidak enak. Ini hanya Chloe mencoba mencari perhatian. Kami telah membesarkannya bertahun-tahun, dan masih belum mendidiknya dengan benar. Anak yang tidak tahu terima kasih. Baik. Karena itu, aku secara sukarela memutus hubungan dengan keluarga Smith. Dia benar-benar gila. Chloe, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Kau yakin ingin memutus hubungan dengan kami? Aku tidak hanya memutus hubungan denganmu, aku juga menceraikan Liam. Tanda tangani. Mari akhiri ini dengan bermartabat. Chloe, apa kau sudah gila? Kau ingin cerai? Minta maaf padaku sekarang, dan aku akan memaafkannya. Pakaian yang kau pakai, makanan dan minuman, semua dari kami. Jika kau ingin cerai, kembalikan semuanya. Baik, aku akan membayarmu lunas. Dari mana kau mendapat uang sebanyak itu? Apa kau mencari kekasih gelap? Liam, apa kau enggan melepaskanku? Itukah kenapa kau tidak mau menandatangani? Liam, Keluarga Davis lebih penting. Dia hanya anak angkat. Oke. Aku akan menandatangani. aku sudah membesarkanmu bertahun-tahun. Hari ini, kau ingin memutus hubungan. Aku hanya alat bagimu untuk naik ke kalangan atas. Jika kau ingin memutus hubungan hari ini, kau harus menerima hukuman. Aku rela. Orang, laksanakan hukuman. Membesarkan anak lebih berarti daripada melahirkan. Hari ini, aku akan membalas budi 27 tahun kebaikanmu. Mulai sekarang, kita akan berpisah jalan. Pukul 1, 2, 3. Anak yang cantik sekali. Kenapa tidak ada yang mau dia? Mulai sekarang, kau adalah anak kami. 7. Pukulan ini memutus takdir yang mempertemukan kita. Masih mau memutus hubungan? Kau keras kepala sekali. Baik, biar aku yang lakukan. Chloe, sekarang kau akan menjadi milik orang lain. Kau tidak akan melupakan kami, kan? Tentu tidak. Aku akan selalu menjadi putri keluarga Smith. Jika kau diperlakukan tidak adil, pulang dan beritahu kami. 12. Pukulan ini mengakhiri 20 tahun kasih sayang dan perhatian. Pas. Kau membesarkanku selama 27 tahun. Aku akan membalas dengan 27 cambukan. Jika itu tidak cukup, kau bisa tambah pukulan. Baiklah, kabulkan permintaannya. Biarkan yatim piatu ini kembali ke asalnya, dan pergi ke tempatnya. Akhirnya, tidak perlu khawatir lagi. Darah. Kenapa ada banyak darah di bawahnya? Bayi. Tua Davis. Keluarga Davis ada di sini. Ayah dan ibu. Julian. Di mana Chloe? Tuan dan Nyonya Smith, Halo. Terima kasih telah merawat putriku yang hamil. tidak apa-apa. Ini adalah kewajiban kami untuk merawatnya. Kami selalu memperlakukannya seperti anak sendiri. Ketika saya tahu dia hamil, saya sangat gembira. Dia bilang dia ingin memberitahu kalian dulu. Setelah kami tahu, kami menganggapnya sangat serius. Jadi kami mengadakan pesta penyambutan bayi. Di mana Chloe? Julian, Siapa yang kau panggil? Julian? Jangan bercanda. apakah kau bilang dia putriku? Beberapa hari lalu, kau bahkan membawa suplemen ke keluarga Miller kami. Katakan itu untuk putri keluarga Davis. Berterima kasih Tuan Davis dan Nyonya Davis atas bantuannya. Aku tidak tahu siapa wanita ini, tapi di mana putriku, serahkan dia sekarang. Chloe, Chloe, kenapa banyak darah?
Siapa yang melakukan ini? Ini adalah anak angkatku. Hari ini dia mengacaukan pesta penyambutan bayi Vivian, jadi saya memberinya pelajaran. Jadi kamu yang memukulnya? Iya. Wanita ini tidak tahu tempatnya. Kami, keluarga Smith, baru saja memutus hubungan dengannya. Jadi dia anak angkatmu, dan begini caramu memperlakukannya? Dia sudah nakal sejak kecil, tidak pernah didisiplinkan, yang menyebabkan kekacauan besar, tepat. Di acara besar seperti ini, dia datang untuk mempermalukan semua orang. Kuharap kami tidak merusak kesenanganmu. Sepertinya keluarga Davis mengenal Chloe ini. Aku juga berpikir begitu. Mereka sepertinya tidak mengenalnya sama sekali. Vivian. Ya, dia benar-benar merusak hariku. Aku akan menyuruh sampah ini diseret keluar sekarang. Pengawal, bawa orang bodoh buta ini dan buang dia keluar. Siapa yang berani? Pengawal. Ayah? Ibu? Julian? Kamu akhirnya datang. Ibu. Kasihan sayang, jadi disinilah kamu berada. Begitukah mereka memperlakukanmu? Tidak apa-apa. Aku sudah membalas mereka. Ibu dan ayah. Kamu kenal Chloe? Siapa yang kamu panggil ibu dan ayah? Aku bahkan tidak mengenalmu. Lalu kenapa kamu mengirim suplemen kesehatan dengan mengatakan itu untuk Vivian? Selama ini, kamu mengira suplemen kesehatan yang kami kirim untuk wanita ini? Di rumah kami, hanya ada satu wanita hamil. Siapa lagi kalau bukan? Mungkinkah? Tidak mungkin. Dia hanya wanita mandul. Kalian semua orang bodoh buta. Dengarkan hari ini. Putriku, Chloe, adalah yang hilang 27 tahun lalu, putri keluarga Davis. Apa? Tidak mungkin. Kamu berbohong. Vivian adalah putrimu. Dia adalah putriku sendiri. Aku bahkan tidak bisa mengenalinya, dan kamu memberitahuku. Semua hal yang kami berikan, itu semua untuk Chloe. Aku tidak pernah menyangka kamu selingkuh dan membawa wanita lain. Dengan tidak tahu malu menggunakan suplemen kami untuk menghidupinya, bukankah kamu bilang kalian saling kenal? Aku memang punya hubungan dengan mereka, tapi hanya aku yang hamil. Kamu salah paham. Chloe, kamu hamil. Tidak. Kamu berbohong padaku, kan? Liam, apapun yang kukatakan, kamu tidak akan percaya. Apakah kamu keluarga Chloe? Nona Smith, aborsi yang kamu jadwalkan, seseorang membatalkan, jadi jika kamu datang sekarang, kamu bisa menjalani operasinya. Bagaimana Chloe bisa hamil? Tingkat kelangsungan hidup telur yang dibuahi kita sangat rendah, bukan? Benar, ini Chloe. Jadi kamu keluarga Nona Smith? Kamu suaminya, Liam, kan? Ya, aku Liam. Chloe, tunggu di sini, aku akan bayar. Oke, pelan-pelan saja. Vivian, apakah itu kamu? Liam, aku sangat menyesal. Aku akan melahirkan bayi ini lalu pergi. Aku tidak akan mengganggu kamu dan Chloe. Chloe, ada sesuatu di kantor, aku harus pergi. Tentu, silakan. Tidak. Kita tidak bisa membiarkan anak Chloe lahir. Aku di atas sedang transfer embrio, kamu di bawah bersama Vivian di janji temu prenatalnya. Dia benar-benar bajingan. Kakakku dulu juga menjalani IVF. Wanita memang lebih menderita. Ku dengar dia sudah melakukannya selama 3 tahun. Putriku sangat menderita karenamu. Halo? Kamu masih di sana? Dia tidak subur. Tapi dia mau menggugurkannya? Dia tidak menggugurkannya. Keluar. Chloe. Kenapa kamu tidak bilang padaku? Kita punya anak. Aku tidak memberitahumu. Tapi saat aku hendak melakukannya, aku bertemu kamu dan ibumu yang menemani Vivian untuk pemeriksaan kehamilan. Kamu bilang aku harus menerima anak ini. Apa kamu lupa? Aku harus menggugurkan anak ini. Karena ini kotor. Hentikan, Chloe. Kita pergi ke rumah sakit. Kamu berdarah. Tidak perlu ke rumah sakit sekarang untuk aborsi. Mungkin sudah hilang. Bosan hidup? Siapa yang berani menghalangi keluarga Davis? Chloe adalah istriku. Kamu tidak bisa membawanya. Kami sudah tanda tangan surat cerai. Liam, kita sudah tidak ada hubungan. Chloe, mari kita mulai lagi. Oke? Menjauh dariku? Lepaskan tanganmu. Kamu mau jadi musuh kami?
Setelah semua pembicaraan itu, bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa kamu dari keluarga Davis? Mungkin Chloe menyewa aktor. Ya, keluarga Davis sudah lama tidak muncul. Kemunculan mendadak ini memang mencurigakan. Chloe, untuk mencari perhatian, kamu benar-benar berusaha keras. Chloe, kamu bersikeras pergi dengannya? Kamu bodoh. Jika kamu menghalangi putriku lagi, akan kubuat saham grup Miller turun setengah dalam 3 hari. Sudahlah. Aktingnya cukup bagus. Liam, hentikan, biarkan Chloe pergi. Ah, perutku. Vivian, dia berdarah, panggil ambulans. Maafkan aku. Kami kehilangan bayinya. Memang sudah takdirnya. Kamu tidak bisa memaksakan. Ini salahku karena tidak melindungimu. Keluarga Miller membuatmu sangat menderita. Semua sudah berlalu. Mulai hari ini, aku hanyalah Chloe dari keluarga Davis. Dan aku selesai dengan keluarga Miller. Fajar telah tiba. Aku juga harus bangun. Setelah kamu pulih, kami akan mengadakan konferensi pers. Biarkan seluruh kota Astria tahu bahwa kamu adalah putri sejati kami. Dan buat orang-orang buta itu melihat dengan jelas. Siapa yang tidak boleh diganggu. Selamat, ini laki-laki, 6 pon 3 ons. Liam, Bahkan jika aku tidak pernah memiliki anak seumur hidup ini, tetap tidak akan menginginkan anak ini. Aku merasa menjijikkan. kenapa kamu berdiri di sana? Pergilah melihat anakmu. Baik. Dia masih memikirkan Chloe. Liam, apakah kamu masih menyalahkanku? Jika bukan karena aku, Chloe tidak akan. Jangan sebut dia. Kamu telah meneruskan garis keluarga Miller. Kamu pahlawan kami. Liam, lihat, bayinya tersenyum padamu. Ambilkan air hangat. Vivian perlu dibersihkan. Chloe, bagaimana kau masih bisa bergaul dengan kekasih gelap itu? Pergi. Menjauhlah. Liam, pikiran kotor. Melihat semuanya kotor. Chloe, Vivian melahirkan. Kita punya anak. Maaf. Bayinya tidak selamat. Liam, ketika anakmu lahir, anakku meninggal. Itu anakmu. Bukan milikku. Chloe, jangan tidak masuk akal. Ayo, aku akan mengantarmu melihat bayi Vivian. Bayi itu juga milikmu. Apa kau gila? Dia baru saja keguguran. Kau membawanya melihat anak harammu dengan orang lain. Urusan keluargaku. Bukan urusanmu. Urusannya. Aku ikut campur. Kau pikir kau siapa? Dia saudaraku, Julian. Masih berbohong pada Vivian? Vivian bilang kau menyewa aktor. Liam, kenapa aku belum di sini? Bayinya akan menangis. Segera ke sana. Berhenti di situ. Julian, jangan kejar dia. Biarkan dia pergi. Tunggu sampai konferensi pers. Aku akan membuatnya berlutut memohon. Ini rumahku. Nona, selamat datang di rumah. Chloe, lihatlah ruangan ini. Kamu suka? Nona, ini dirancang oleh Nyonya Davis. Ibu merancangnya. Aku suka semuanya. Perasaan dicintai. Sungguh indah.
Sekarang setelah Chloe kembali, aku akan memberinya yang terbaik. Chloe, kami berencana bulan depan mengadakan konferensi pers untuk memberitahu semua orang bahwa kamu adalah putri keluarga Davis. Jangan biarkan orang-orang yang bukan siapa-siapa itu berkeliaran berpura-pura menjadi bagian dari keluarga Davis. Menurutku itu tidak perlu. Selama aku putri ibu dan ayah, itu sudah cukup. Bagaimana jika seseorang menggunakan namamu untuk menipu orang lain? Itu tidak baik. Baiklah. Pada hari itu, kami akan menyiarkan secara langsung dan mengundang wartawan. Kita harus membuat seluruh dunia tahu bahwa kamu, Chloe, adalah putri sejati dari keluarga Davis. Kenapa ini bukan kamar lamaku? Tuan menyuruhku membawamu ke sini. Itu saja yang ku ketahui. Tidak apa-apa, kamu boleh pergi. Liam, kenapa aku tidak bisa tinggal di kamar lamaku? Vivian, itu dulu kamarku dan Chloe. Kenapa kamu pindah ke sini? Liam, bukankah kamu bilang aku boleh pilih kamar mana saja? Kamu harus belajar tahu tempatmu. Oke, Liam, mengerti. Chloe, masih bikin masalah setelah pergi? Ambilkan aku ganti baju, itu ada di kamarmu. Aku mau mandi di sini. Oke, aku ambilkan. Ini tes kehamilan Chloe. Vivian, ini tes kehamilanmu? Ini milikku, tapi tertulis 1 bulan. Aku, itu dari sebelumnya. Vivian, kamu tahu selama ini. Berani-beraninya kamu bohong padaku. Vivian, Aku sedang mandi. Nanti kita bicara. Itu lucu sekali. Perempuan itu hamil, dan dia tidak bilang apa-apa. Sungguh. Siapa yang sebodoh itu? Liam hampir melihat tes kehamilannya. Untung aku menutupinya. Bagus. Dan aku membuat orang bodoh itu merawatku. Sangat lucu. Hahaha. buatkan Vivian sup. Aku minta satu hal saja, kamu malah main HP. Liam, bahkan dia menyuruhku membuatkan sup untuknya. Oh, dan aku memfitnahnya karena mendorongku turun tangga. Liam menguncinya di kamar. Kamu luar biasa. Chloe, tolong jangan bunuh bayiku. Pukul aku, teriak padaku, lakukan apapun yang kamu mau. Dasar wanita beracun. Kamu tidak bisa punya anak, jadi kamu melampiaskannya pada Vivian. Chloe, aku tahu. Itu karena aku Liam tidak sebaik dulu padamu. Jadi kamu ingin. Pengawal, antarkan Nyonya Miller ke kamarnya, dan suruh dia merenung. Tanpa izinku, jangan ada yang melepaskannya. Liam cukup bodoh. Kupikir aku akan menjadi Nyonya Miller. Kamu memang lain. Liam, apa ini? Vivian, kau selama ini berbohong padaku. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Lalu apa ini? Kau tahu bahwa Chloe hamil. Dan kau tidak memberitahuku. Kau mempersulit hidupnya. Liam, apa yang kamu lakukan? Nyonya Miller, tolong aku. Liam, apa kau gila? Dia tahu Chloe hamil. Tapi tetap berbohong padaku. Dia melahirkan anakmu. Liam, dia adalah ibu dari anakmu. Kau harus memberi keluarga Miller seorang anak. Berjanjilah padaku, Liam. Ayah. Berjanjilah. Baiklah. Aku berjanji. Liam, aku mencintaimu, itulah mengapa aku melakukan ini. Kerjakan urusanmu sendiri, jangan berharap apapun. Jika bukan karena anak ini, kau tidak akan berada di sini berbicara denganku. Untungnya, aku hanya melihat percakapan ini, bukan yang lainnya. Siapa itu? Kenapa
Apa kau di sini? Ini anakku, kan? Kau berbohong. Ibu dan ayah, aku ingin magang di grup Davis. Bagus, seorang wanita harus memiliki karirnya sendiri. Chloe memiliki pendapatnya sendiri. Putri keluarga Davis harus fokus pada karirnya. Liam, dulu, demi dirimu, aku mengorbankan karierku, tapi tidak lagi. Liam, surat penerimaan, aku dapat tawaran ke luar negeri, aku bisa cari uang untuk menghidupimu. Chloe, kita akan segera menikah. Bisakah kau tidak pergi? Aku tahu ini egois untuk mengatakan ini, tapi ini demi kita. Ini adalah mimpiku. Itu hanya uang kecil, aku akan menafkahimu. Baiklah. Demi Liam, aku rela. Kali ini, aku tidak melakukannya untuk orang lain. Aku melakukannya untuk diriku sendiri. Ayah, ibu, apakah ada posisi yang tersedia? Aku ingin mendapatkan pengalaman. Bagus. Putri keluarga Davis harus memiliki karirnya sendiri. Untung aku melakukannya. Aku punya cadangan. Foto pernikahan kita. Aku khawatir kamu akan kesal saat kembali. Liam, apa yang kamu lakukan? Keluar. Kamu tidak boleh di sini. Liam, kamu sangat suka Chloe, tapi dia belum pulang atau bahkan meneleponmu. Dia akan kembali. Tapi dia benar-benar. Chloe bukanlah seseorang yang bisa kamu bicarakan buruk. Oke, Liam. Aku mengerti. Siapa itu? Kehadiran yang kuat, sepertinya eksekutif level tinggi. Jelas bukan sembarang orang. Mereka tidak mengungkapkan siapa aku. Jangan khawatir. Semuanya dilakukan sesuai keinginanmu. Panggil saja aku Chloe. Dimengerti. Nona. Chloe. Masuk. Rachel. Ini Chloe, rekan kerja baru kita. Dia akan di departemen penjualan. Tolong perkenalkan dia dengan pekerjaan. Selamat datang. Direktur HRD membawanya secara pribadi. Dia punya koneksi. Saya pamit sekarang. Berharap bisa bekerja sama. Rachel. Apa yang kamu lihat? Rachel, perusahaan kita menjatuhkan seorang manajer padaku. Biarkan aku tunjukkan. Itu dia? Dia benar-benar menjadi manajer? Mustahil. Aku tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Itu dia? Vivian? Kamu kenal dia? Dia yang kuceritakan padamu. Dia perempuan licik yang mencuri cinta pertamamu. Sekarang Liam menceraikannya. Aku tidak tahu trik apa yang dia lakukan untuk mendapatkan posisi itu. Bagus. Aku akan membalaskan dendammu. Kamu urus Tuan Yates. Pastikan menandatangani ini malam ini. Oke, aku akan menyelesaikannya. Tuan Yates ini terkenal sebagai pria mesum dan sulit dihadapi. Rachel, apa masalahmu? Bukankah itu seperti mengirim domba ke pembantaian? Manajer baru ini, Chloe, sudah habis. Bukankah kamu menikmati melakukan ini? Kalau begitu, biarkan kamu yang menanganinya. Tuan Yates, saya manajer baru di grup Davis. Saya Chloe, bersulang untuk Anda. Chloe, kesepakatannya mudah. Selama Anda membuat saya senang, kita bisa menyelesaikan semuanya. Tuan Yates, tolong tunjukkan rasa hormat. Mari kita bicara bisnis saja. Rachel bilang padaku Chloe ada di sini urus bisnis. Kenapa kamu datang ke sini untuk bersenang-senang? Aku dengar dari seorang teman pelayanan di sini bagus. Nah, bukankah ini Chloe? Liam sudah mencarinya, jadi dia di sini minum dengan klien. Chloe, kamu tidak tahu malu. Untuk maju, dia akan menggunakan segala cara. Minum dan pesta dengan pria, apa dia tidak punya malu? Liam, omong kosong. Aku sedang membahas kesepakatan. Kesepakatan? Semua orang tahu reputasi Tuan Yates. Pada dasarnya, semua perusahaan mengirim perwakilan penjualan pria. Oh tidak. Rachel menjebakku. Siapa kamu? Jangan ganggu kesepakatanku.
Aku CEO Grup Miller. Kamu pikir kamu siapa? Menyuruhku ikut denganmu? Chloe, kamu pergi beberapa hari, dan sekarang kamu punya sikap seperti ini? Jangan ikut campur urusanku. Bukankah kita sudah bercerai? Berhenti main-main. Kalau kamu terus nongkrong di tempat ini, itu hanya akan menjatuhkanmu. Jadi punya pekerjaan itu rendah? Kamu, Liam, dengan cinta pertamamu, bukankah itu rendah? Kamu selama ini hidup dariku, pekerjaan apa yang bisa kamu lakukan? Kenapa aku tidak punya pekerjaan? Apa kamu tidak tahu? Chloe, jangan marah lagi pada Liam. Ayo pulang bersama. Pulang. Adegan apa yang kita bertiga mainkan? Satu-satunya alasan aku baik padanya adalah karena kita punya anak bersama. Chloe, jangan terlalu dipikirkan. Aku tidak mau mendengarnya, terserah kamu. Aku pulang. Dan aku akan membuat mereka membayar untuk Vivian. Hey, Chloe, aku dengar kamu sedang negosiasi deal di KTV kemarin. Cukup ambisius, ya? Apa? Kerja keras sekali. Sangat putus asa, mencoba membuat namamu terkenal di perusahaan. Bukankah Rachel yang mengirimku ke sana? Semua usaha itu, dan kamu masih gagal dapat deal. Apa Rachel tidak tahu orang seperti apa Direktur Yates itu? Kamu mengirimku untuk tindak lanjut. Apa niatmu yang sebenarnya? Kamu tahu itu. Biarkan aku menjelaskan satu hal, beberapa hal tidak bisa dimenangkan dengan bermain-main. Rachel, aku melakukan hal-hal dengan adil dan jujur. Aku mendapatkan kesempatanku melalui kerja keras. Kamu tidak punya hak bicara di sini. Kerja keras? Kamu sudah bertahun-tahun tidak bekerja. Lalu tiba-tiba kamu muncul dan mendapatkan posisi manajer dari udara tipis. Siapa tahu trik kotor apa yang kamu lakukan? Tidak mungkin. Aku sudah bilang pada ibu, ayah, dan Julian, aku ingin berdiri sendiri di grup Davis. Apa? Kenapa diam saja? Kena saraf? Dengan semua waktu ini, kenapa kamu tidak benar-benar menyelesaikan bisnis daripada hanya bicara saja? Kamu... Rachel, kamu benar-benar bilang itu. Kamu tidak takut dia akan mengadu ke backingnya? Seberapa besar backingnya? Backingku lebih besar. Itu benar. Wakil presiden cabang grup itu adalah sepupumu, Mark. Siapa di perusahaan yang tidak memberimu kelonggaran? Terus kenapa kalau kamu masuk grup Davis? Terus kenapa kalau kamu kerja di sana? Aku masih bisa mencari seseorang untuk membuat hidupmu sengsara. Rachel, sebagai ucapan terima kasih karena sudah membalaskan dendamku, pilih baju apa saja yang kamu suka di sini. Aku yang bayar. Chloe, sekarang kamu bekerja di perusahaan. Pakaianmu harus lebih profesional. Menurutku tidak jelek. Ini sudah bagus. Aku tidak mengkritikmu. Orang-orang di perusahaan menilai kamu dari penampilan. Pilih sesuatu, jangan segan-segan pakai uang kami. Kami punya butik. Aku akan mengajakmu melihatnya sore ini. Dan kita bisa mencari gaun untuk konferensi persmu. Oke. Dunia ini kecil sekali. Hei, Rachel. Kebetulan sekali. Menyebalkan. Pantasan Rachel marah-marah padaku seperti anjing gila setiap kali kita bertemu. Aku tidak tahan dengan perusak rumah tangga yang mencuri cinta sejati. Vivian, begitukah caramu memperkenalkanku ke sepupumu? Kalau begitu aku harap kamu dan suamimu bertemu dengan orang seperti sepupumu. Permisi, aku ambil gaun ini. Bungkus. Kamu meninggalkan Liam. Apa kamu mampu membayar ini? Jangan bilang uang yang kamu pakai masih milik Liam. Chloe, beraninya kamu mengabaikanku? Tentu, Nona, aku akan bayar ini. Tunggu, aku mau yang ini. Maaf, wanita ini yang memilihnya lebih dulu. Kamu tahu siapa aku? Aku adalah pelanggan super VIP toko ini. Percayalah, aku bisa menelepon dan membuatmu dipecat. Yang aku pilih, bungkus saja. Jika kamu berani memberikan gaun ini padanya hari ini, maka kamu harus keluar dari toko ini. Hei, ini toko keluarga Davis. Keluarga Miller bisa memecat orang. Sepupuku adalah direktur di grup Davis. Jika tidak percaya, coba saja. Baiklah. Aku akan telepon sekarang untuk memanggil manajer distrik ini. Halo, ini aku. Aku butuh kamu di sini dalam 5 menit. Apa kamu di toko yang kusebutkan? Aku di sini. Aku bertemu Vivian. Dia bilang dia akan membuat karyawan toko dipecat. Siapa yang memberinya hak itu?
Aku akan segera ke sana. Oke. Masih main HP? Saat manajer distrik datang, kita lihat siapa yang dapat gaun ini. Ya. Lihat saja siapa yang dapat. Oh, bukankah ini Rachel? Ada perlu apa ke sini? Dan dua ini siapa? Ini adalah kakakku, Nyonya Miller. Dan yang ini aku tidak tahu dari mana asalnya, orang biasa saja. Cepat, bungkus gaun ini untuk pelanggan ini. Nona, maaf, gaun ini bukan untuk Anda. Apakah ini cara perusahaan Anda mengajari Anda memperlakukan karyawan dan pelanggan? Jangan pedulikan dia. Dia hanya dari grup Davis, karyawan biasa. Satpam. Wanita ini mengganggu pengalaman pelanggan. Usir dia. Siapa berani? Siapa yang bicara sombong? Aku. Siapa kamu? Dan kenapa kamu campur tangan urusan kami? Dia penipu yang disewa Chloe. Chloe. Aku di sini. Apakah mereka memperlakukanmu dengan buruk? Julian, aku baik-baik saja. Apa yang mereka berdua bisikan? Oh, begitu. Apa kamu kekasih gelap baru Chloe? Pantas saja kamu banyak membantunya. Astaga. Chloe, ini kekasih gelap barumu? Dia memang cocok. Diam. Jangan bicara lagi. Kenapa kamu takut padanya? Kamu manajer di sini, jadi kita bisa melakukan apapun yang kita mau. Benar. Aku tidak percaya. Dua eksekutif grup Davis sepertiku tidak bisa menghadapi mereka. Diam. Kalau kamu tidak mau hidup, aku mau. Tuan Shaw. Aku tidak menyangka kamu menggunakan nama grup Davis untuk melakukan ini. Apa? Beraninya kamu kasar pada Tuan Shaw. Satpam, usir mereka berdua. Semua properti grup Davis sekarang dilarang untukmu selamanya. Ya, Tuan. Saya Nyonya Miller dari grup Miller. Kami sekarang punya kemitraan dengan grup Davis. Yakin kamu mau melakukan ini? Kenapa belum diusir? Tunggu apa lagi? Apa? Tuan Shaw? Kau biarkan mereka membuat masalah? Silakan pergi. Apa grup Miller pikir bisa berbuat seenaknya di properti Davis? Mulai hari ini, semua tempat grup Davis tidak lagi menyambut keluarga Miller. Ini tidak mungkin. Seseorang melaporkan tempat ini. Seseorang melanggar aturan grup Davis, Tuan Shaw. Kudengar itu kau, benar? Tidak. Ini kesalahpahaman. CEO baru saja datang dan langsung menemui wanita ini. Menemuinya adalah langkah yang tepat. Nona Smith, kan? Aku benar-benar buta. Mohon maafkan saya. Kau tidak perlu meminta maaf padaku. Apa moto pelatihannya? Kau harus ingat. Kau harus meminta maaf pada sales ini. Maaf, ini salahku. Tidak perlu minta maaf. Tuan Shaw, kau dipecat. Vivian, apa yang kalian lakukan di sini? Liam. Chloe dan seorang pria mengusir kami. Ya, pria yang dibawa Chloe. Pria apa? Apa yang terjadi? Pria itu berkata dia akan membuat grup Davis sepenuhnya memasukkan dalam daftar hitam semua toko grup Miller. Daftar hitam? Siapa dia? Tidak yakin. Tapi Tuan Shaw sangat hormat padanya. Liam, kami masuk daftar hitam. Apa yang harus kita lakukan? Pasti ada kesalahpahaman. Jangan panik. Dalam beberapa hari, aku akan bertemu pewaris grup Davis untuk membahas kerjasama. Julian, kau sibuk sekali, tapi tetap datang jauh-jauh ke sini. Terima kasih sudah datang sejauh ini. Bukan apa-apa. Para idiot itu menindasmu. Mereka pantas diberi pelajaran. Senang kau ada di sini, Julian. Chloe, aku mengirim beberapa gaun baru dari kota cahaya ke rumah. Santai saja memilih. Terima kasih, Julian. Aku harus kembali ke kantor. Oke, hati-hati, Julian. Chloe, kau benar-benar mengejutkanku. Terkejut karena apa? Vivian dan yang lain memberitahuku. Jadi apa? Apa kau tidak akan menjelaskan? Minggir. Liam. Liam, kamu pulang duluan. Ada yang harus kulakukan. Oke.
Aku rindu bayinya. Itu bukan anakmu. Bawa anak itu keluar menemuiku, atau akan kutunjukkan hasil tes pada mantan kekasihmu, dan hancurkan rencana pernikahan kayamu. Di mana kita bertemu? Di belakang vilamu. Kau gila? Aku tidak peduli. Kalau kamu cari sensasi, kamu harus menjalaninya sampai tuntas. Aku akan menunggumu di pintu belakang. Bukankah itu Vivian? Mau dibawa kemana anak itu? Ya Tuhan, ini, apa kamu tidak sadar betapa berbahayanya di sini? Bagaimana jika mereka menemukan kita? Orang-orang bodoh itu masih mengira itu anak keluarga Miller. Rendahkan suaramu. Aku hanya ingin menggendong putraku. Oh, lucu sekali. Vivian, berani sekali kau berbohong pada kami? Liam, ada yang penting ingin kukatakan padamu. Vivian, dia... Sesuatu yang mengerikan terjadi. Saham grup Miller sedang anjlok. Apa yang terjadi? Sepertinya. Mereka bilang. Bicaralah. Itu keluarga Davis. Mereka melepas saham keluarga Miller. Kenapa kita menyinggung keluarga Davis? Mungkin karena kejadian di mall? Ini meluas ke pasar saham. Liam, kita tidak akan bangkrut, kan? Keluarga Miller bangkrut. Jadi buat apa aku repot-repot tinggal di sini? Tidak mungkin. Aku perlu punya rencana cadangan. Di mana Vivian? Di mana dia sekarang? Aku baru lihat Vivian membawa bayinya ke kamar. Keluarga Miller benar-benar kacau. Kita tidak bisa biarkan Liam terganggu oleh ini. Aku harus menanganinya sendiri. Oke, siap, kau boleh pergi. Baik, Nyonya. Di mana itu? Jangan menangis. Awalnya, aku ingin kau jadi tuan muda kaya. Sayangnya takdir berkata lain. Ketemu. Kartu-kartu ini adalah yang diberikan Nyonya Miller padaku setelah aku melahirkan. Masing-masing seharusnya berisi beberapa juta. Vivian, terima kasih. Karena telah memberi keluarga Miller bayi laki-laki yang sehat. Aku cinta Liam. Itu harapanku. Ambillah. Kau pantas mendapatkannya. Terima kasih, Nyonya Miller. Saatnya mengubah panggilanmu padaku. Sekarang transfer semua uangnya. Atau kau tidak akan mendapat apa-apa. Apa yang kau lakukan? Vivian, kau memindahkan aset. Kau memberikannya padaku, jadi sekarang itu uangku. Keluarga Miller akan bangkrut. Jadi kau mau kabur bawa uang? Vivian, aku melihatnya. Aku baru saja melihat semuanya. Kau dan seorang pria. Karena kau tahu, aku berhenti berpura-pura. Kau. Apa kau benar-benar tidak pernah mencintai Liam? Cinta? Lucu sekali. Tentu aku mencintainya saat dia punya uang, tapi tanpa uang, ya sudahlah. Kau boleh ambil uangnya. Tapi anak ini milik keluarga Miller. Anak keluarga Miller? Kau gila. Lihat sendiri. 100% bukan anaknya. Kau? Ya, anak ini bukan milik Liam. Dia milik mantan pacarku. Kau benar-benar selingkuh dari Liam. Selingkuh? Dia sendiri tukang selingkuh. Dan dia menyalahkanku berselingkuh di reuni. Paling-paling, mereka berdua peserta yang rela. Vivian, kau. Aku wanita lajang yang bebas, yang digoda oleh pria menikah. Dialah yang memanfaatkan. Lagi pula, aku tidak menikahi Liammu, jadi itu tidak dianggap selingkuh. Lupakan, aku selesai bicara. Aku akan membawa putraku mencari kekasihku. Jangan pura-pura pingsan. Sahamnya naik lagi. Ibu, kita tidak akan bangkrut. Ibu, ada apa? Vivian, apa yang kau lakukan pada ibuku? Keluarga Miller tidak bangkrut. Mudah bagi mereka untuk membunuhku sekarang. Tidak, aku tidak boleh biarkan dia tahu, akulah penyebab kondisi Nyonya Miller.
Aku bilang pada Nyonya Miller bahwa Chloe menyuruh kekasih gelapnya untuk menghancurkan grup Miller. Itulah mengapa keluarga bangkrut. Dan Nyonya Miller berakhir seperti ini. Seseorang. Panggil dokter keluarga, cepat. Sudah berakhir. Dokter. Ada apa dengan ibuku? Vivian, kamu terlihat tidak sehat. Aku baik-baik saja. Aku hanya khawatir. Wanita tua itu sepertinya terkena stroke karena marah. Benar, itu karena Chloe. Chloe. Aku tidak akan pernah memaafkanmu, Chloe. Apakah stroke bisa disembuhkan? Susah untuk dikatakan, tapi ada kemungkinan sembuh. Sekarang wanita tua itu hampir tidak bisa bicara. Baguslah fosil tua itu tidak bisa bicara. Asalkan dia bisa sembuh. Aku akan mengeluarkan biaya berapapun. Ibu, kamu sudah sadar. Apa yang ingin kamu katakan, Vivian? Dia masih mencoba memberi petunjuk. Nyonya Miller, apakah Anda meminta saya untuk merawat Anda? Wanita tua itu biasanya sangat suka Vivian. Pasti itu. Dirawat oleh seseorang yang dia percayai akan membuatnya merasa lebih tenang. Vivian, ya. Aku bersedia. Untuk merawatnya, ini akan menjadi kehormatanku. Vivian, kamu sudah bekerja keras. Aku akan membuatmu dan bayinya bahagia. Terima kasih, Liam. Jangan khawatir, kita tidak akan bangkrut. Saatnya tiba, aku akan pergi ke konferensi pers keluarga Davis, dan bertemu dengan ketua Davis. Semuanya akan berbeda saat itu. Lihat, wanita tua itu bahkan semakin gelisah. Dia selalu menginginkan Vivian untuk bersamamu. Aku akan merawat Nyonya Miller dengan baik. Fosil tua, aku akan memastikan kamu mati. Tuan, keluarga Davis mengirimkan undangan untuk grup konferensi pers. Lihat, kan ku bilang, kami dan grup Davis pasti ada kesalahpahaman. Kalau tidak, kenapa mereka mengirim undangan hari ini? Undangannya mengatakan, itu untuk putri mereka yang hilang selama 27 tahun. Putri keluarga Davis ini, selama ini misterius. Ku dengar gaun untuk konferensi pers ini dirancang khusus oleh kantor pusat Prancis. Jika pada konferensi pers ini, kita bisa mendapatkan dukungan putri keluarga Davis, maka mulai sekarang, hidup kita akan terjamin. Kerja sama dengan keluarga Davis ke depan akan berjalan lancar. kalau begitu, mari siapkan hadiah untuk putri keluarga Davis. Putri keluarga Davis sudah melihat semuanya, jangan hadiah murahan. Chloe memiliki liontin giok istimewa. Aku suka tapi tidak bisa mendapatkannya. Liam, aku ingat Chloe memiliki liontin giok istimewa. Aku ingat di hari pernikahan, dia memberikannya padamu. Itu tidak benar. Itu dari orang tua kandung Chloe. Temanku cukup tahu tentang giok. Katanya itu giok berkualitas tinggi. Sekali dalam seabad. Berikan pada putri keluarga Davis, pasti kita akan mendapatkan dukungannya. Nah, Liam, aku melakukan ini demi kebaikan keluarga Miller. Saat ini adalah momen penentuan. benar. Semua yang kita alami adalah salahmu, Chloe. Chloe, jangan salahkan aku karena kejam. Baik. Luka yang kamu alami itu sudah membaik. Setelah ini, kamu tidak perlu kembali lagi. Baik, dokter. Apa yang dia lakukan di sini? Bukankah Liam datang menjemputnya? Menarik. Nyonya Miller, dokter keluarga bilang padaku, untuk memastikan aku memberimu makan. Vivian, kau akan membusuk di neraka. Biarkan aku menambahkan sedikit sesuatu. Apa barang ini manjur? Aku tahu obat yang memperburuk gejala stroke. Bagaimana jika kita ketahuan? Dia lumpuh, dan bahkan tidak bisa bicara. Fosil tua, perhatikan baik-baik, aku memberimu semangkuk obat yang sudah dicampur ini sekarang juga. Tolong, Liam. Vivian, apa yang kamu lakukan? Liam, Nyonya Miller sangat keras kepala, dia tidak mau minum obatnya. Ibu, minum obat akan membantu ibu cepat sembuh.
Wanita ini sedang berbohong padamu. Dia ingin mencelakai saya. Liam, bagaimana jika kamu yang menyuapi Nyonya Miller? Sepertinya dia akan lebih bersedia. Nenek sihir. Apakah kamu senang putramu menyuapimu? Baiklah. Aku akan melakukannya. Vivian, dasar binatang. Ibu, hentikan. Semua orang sudah bersusah payah merawat ibu. Hanya Liam yang bisa mengatasinya. Saat aku mencoba menyuapinya, dia menolak. Bagaimana rasanya, nenek sihir? Itu wajar rewel saat sakit. Vivian, syukurlah ada kamu yang merawat ibuku dengan baik. Tidak seperti Chloe. Merawat Nyonya Miller. Dengan senang hati. Jika bukan karena Chloe, Nyonya Miller tidak akan terkena stroke. Liam, wanita ini sedang berbohong padamu. Vivian yang menyebabkan stroke saya. Ibu, apakah ibu juga membenci Chloe? Chloe, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Chloe, aku minta maaf atas apa yang kulakukan padamu. Aku salah. Sekarang aku sadar wajah asli Vivian. Vivian, kamu dan Liam mendapat undangan acara grup Davis. Ya, keluarga Davis mengantarnya langsung. Undangan ini, aku dapat dari sepupuku Mark. Sepertinya keluarga Davis masih menghargaimu. Ya, keluarga Miller masih berpengaruh di kota Astria. Sudah malam. Ayo kita ke tempat acara sekarang. Ya, kurasa sekarang persiapannya sudah hampir selesai. Ayo pergi. Aduh, tidak. Aku sakit perut. Kamu baik-baik saja, Chloe? Aku baik-baik saja. Kamu duluan. Aku menyusul. Hei, bukankah ini yang punya koneksi? Juga untuk konferensi pers Putri Grup Davis. Ya, apa urusanmu? Kamu bisa datang tapi aku tidak. Chloe, kamu membuat ibuku sakit, lalu lari ke keluarga Davis untuk menjelek-jelekanku, dan kamu masih punya muka untuk muncul? Aku membuat ibumu sakit? Ibumu kuat dan sehat, masa bisa sakit? Penurunan saham grup Miller. Itu aku. Oh tidak. Chloe, akui saja. Pergi minta maaf pada Nyonya Miller, dan kita anggap selesai. Kamu gila. Aku masuk sekarang. Tolong tunjukkan undanganmu. Oh tidak, aku buru-buru ke toilet. Lupa minta undangan. Tunggu, kamu tidak punya undangan? Mau masuk paksa? Chloe, keluarga Davis hanya mengundang selebritas papan atas. Mau masuk? Ikut kami. Undangan kalian. Aku bahkan minta ayah dan ibu mengirimkannya. Konferensi pers akan dimulai beberapa menit lagi. Tuan, 10 menit lagi. Sepertinya Chloe tidak punya undangan. Aku harus cepat. Siapa yang bertanggung jawab atas jamuan? Hubungi dia, dan biarkan Nona masuk. Baik, Tuan. Liontin giok ini indah sekali. Aku dan Liam menyiapkan ini untuk putri keluarga Davis. Ini. Bukankah ini liontin giok yang ditinggalkan orang tuaku? Apa kamu bercanda? Mencuri hadiah untuk putri keluarga Davis? Liam? Kamu memberikan barang yang kuberikan padamu? Liam. Aku punya ini sejak lahir. Ini sangat berarti bagiku. Hari ini aku memberikannya padamu. Chloe, mulai sekarang, dimanapun aku berada, kamu akan punya rumah. Aku akan menjaganya selamanya. Aku pikir kamu, Liam, tidak bisa membedakan benar dan salah. Sekarang kamu buta oleh keserakahan. Liam, saat kamu tahu aku putri dari keluarga Davis, apakah kamu akan menyesal? Chloe, Kamu harus berpikir, jika kita mengembalikannya ke Chloe, kita tidak akan punya hadiah untuk diberikan kepada putri keluarga Davis. baiklah, baiklah. Aku mengerti. Nona Smith, maaf tentang tadi, aku tidak sadar siapa kamu, aku bertindak kurang ajar. Silakan, masuklah. Apakah Julian menyebut nama baikku? Tidak apa-apa. Kamu hanya melakukan pekerjaanmu. Silakan, masuk. Bagaimana dia bisa masuk? Dia tidak mungkin kenal keluarga Davis, kan? Ah, begitu. Apakah kamu ingat pria di mal itu? Apa maksudmu kekasih gelapnya yang memasukkannya?
Bukankah Chloe tadi hanya bermain ponsel? Dia mungkin mencarinya. Itu masuk akal. Acara yang cukup besar. Lihat semua wartawan ini. Ini keluarga terkaya, keluarga Davis, mengadakan konferensi pers untuk putri mereka. Tentu saja megah. Katakan padaku, putri Davis yang hilang lama ini, seperti apa rupanya? Kakakku bilang dia anggun, cantik dan elegan. Sepertinya hadiah ini akan menarik perhatiannya. Oh, punya kekasih gelap memang bikin beda ya. Kamu bisa masuk seenaknya tanpa undangan. Aku iri banget sama Rachel. Selalu kelihatan tahu segalanya. Kamu tahu, kalau aku ingat dengan benar, di daftar undangan resmi grup Davis, namamu tidak ada di situ. Iparku adalah presiden cabang, jadi mendapatkan undangan bukan masalah besar, itu lebih baik daripada orang asal-usul tak jelas. Tapi tunggu, kamu butuh undangan untuk masuk. Chloe, mana undanganmu? Ya? Itu masalah, ya kan? Penjaga, tolong usir orang tanpa undangan ini keluar. Maaf, Nyonya, Nona Smith adalah tamu undangan khusus kami, dan kamu tidak punya wewenang untuk memerintah kami. Begitu, jadi kamu tidak punya wewenang, sayang sekali. Tapi karena aku tidak punya wewenang, aku akan cari orang yang bisa mengurusmu. Julian, kesini, dia sangat sombong, ya? Sepupu. Kamu bicara tentang siapa? Dia itu? Halo. Aku CEO Grup Miller. Dan kami akan segera bermitra dengan Grup Davis. Jadi aku sudah dengar banyak tentangmu. Dan ini Chloe yang sedikit sulit diatur. Tanpa undangan, dia pakai cara curang untuk masuk. Tolong jangan marah. Tapi bagaimana kamu masuk? Ayah sudah tidak terlibat di perusahaan selama bertahun-tahun. Dan lihat apa yang dia besarkan. Penjaga, usir orang tanpa undangan ini dari sini. Aku, sebagai presiden cabang, tidak bisa memerintah kalian. Kalau begitu aku akan panggil orangku sendiri, masuk sini sekarang. Usir orang ini keluar. Tapi apa kamu yakin ingin menyentuhku? Apa? Jangan bilang kamu akan mengatakan kamu adalah putri hilang dari keluarga Davis? Berani pakai dialog klise begitu? Sekarang setelah kamu menyebutnya, aku mulai ragu pada diriku sendiri. Siapa yang berani? Mark, ini pria yang kuceritakan, aktor dan penipu itu, Paul, dia kekasih gelap Chloe, yang membawanya masuk. Haruskah kita usir mereka sekarang? Julian, tidak. Aku sangat menantikan reaksi mereka saat tahu kebenaran. Jangan beritahu mereka siapa aku sebenarnya. Baik, Tuan. Kenapa aku merasa sikap kakakmu terhadap penipu itu agak aneh? Sekarang, sambut keluarga terkaya di Astria, Ketua Davis dan istrinya. Ini Tuan dan Nyonya Davis, mereka sangat rendah hati. Kau bahkan tak bisa menemukan foto mereka di internet. Ku dengar itu karena putri mereka yang hilang lama baru ditemukan. Itulah kenapa mereka muncul. Vivian, kenapa aku merasa mereka terlihat sangat familiar? Aku juga berpikir begitu. Mereka ada di pesta penyambutan bayi. Apa kau tidak tahu, mereka adalah pasangan terkaya di Astria? Rachel, maksudmu mereka yang asli, bukan aktor. Mana mungkin mereka aktor? Aku pernah melihat mereka di ponsel kakakku. Keluarga Davis. Astaga, astaga. Lalu apa yang mereka katakan di pesta penyambutan bayi pasti benar. Terima kasih semua telah meluangkan waktu untuk menghadiri konferensi pers grup Davis. Hari ini, kami punya pengumuman penting. Aku menyerahkan grup Davis kepada putraku, Julian. Jadi pria itu bukan kekasih gelap Chloe, dia adalah tuan muda. Pantas Mark sangat berbakat, dan sangat berprestasi. Jadi Chloe adalah... Semua urusan grup Davis mulai sekarang akan ditangani olehku, Julian. Akhirnya, sambutlah bintang konferensi pers hari ini. Saudara perempuanku, Chloe. Dia benar-benar putri keluarga Davis. Liam, saat kau melihatku, apa kau tidak terkejut? Orang yang selama ini kau coba sembah dengan susah payah sebenarnya adalah aku. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia putri keluarga Davis? Bukankah kau bilang dia suka numpang pada orang lain? Di mana Paul? Aku harus bertanya padanya. Tidak, bagaimana mungkin dia? Dia pasti berbohong. Halo semuanya, aku Chloe, pusat perhatian konferensi pers hari ini.
Aku putri keluarga Davis yang hilang selama 27 tahun. Dia berbohong. Hentikan. Bagaimana kau bisa membuktikan kau putri keluarga Davis? Pertanyaan bagus, Nona. Itulah yang dipikirkan semua wartawan. Keluarga Davis memiliki sepasang liontin giok leluhur. Julian punya satu, dan aku punya yang lainnya. Kalian pasti penasaran. Karena aku putri keluarga Davis, aku seharusnya punya satu juga. Jadi kemana perginya milikku? Liontin giok ini sama persis dengan milik pewaris keluarga Davis. Ya ampun, dari mana dia mendapatkannya? Dia tidak mencurinya, kan? Tidak, aku tidak mencurinya. CEO besar grup Miller ini adalah mantan suamiku. Aku memberinya liontin giok itu. Drama ini benar-benar layak ditonton. Sangat seru, hanya karena sebuah liontin giok, kau bisa menentukan dia putri keluarga Davis. Keluargamu terlalu tergesa-gesa, dan Chloe bahkan tidak memilikinya. Apakah kau memberitahu keluarga Davis apa yang harus dilakukan? Karena ada yang ngotot dengan sandiwara ini, maka hari ini, akan kuberitahu semuanya sekali untuk selamanya. Semua orang di sini adalah tokoh penting di kota Astria. Saya yakin kalian semua tahu apa itu tes paternitas. Nyonya Davis, kamu memang bisa bercanda. Keluarga kaya, bukan tong sampah. Kamu tidak bisa membuang sembarang anak haram ke dalam. Akhir-akhir ini, otak beberapa orang terendam sinetron. Mereka pikir keluarga kaya tidak melakukan pemeriksaan garis keturunan. Jika aku jadi dia, aku akan mencari celah dan merangkak masuk. Tidak, celah pun akan malu. Kita telah menyinggung putri kandung. Kita hancur, kan? Berhenti di situ. Vivian, kamu memalsukan keluarga Davis, menipu grup Miller untuk bekerja sama, mengaduk-aduk masalah, dan kamu pikir bisa pergi begitu saja? Jangan terburu-buru. Pemberitahuan hukum, gugatan keuangan, ganti rugi pencemaran nama baik, satu persatu, kami akan mendatangimu. Tidak. Bukan begitu. Pertunjukan sudah selesai. Waktunya sadar. Mulai hari ini, setiap bisnis di Astria yang bekerja sama dengan Vivian dan Liam, dan rekan-rekan mereka, adalah musuh dari grup Davis. Cepat, rekam ini. Siaran langsung lelucon terbesar tahun ini. Bawa orang-orang ini keluar dari sini. Jadi, Nona Smith, selama 27 tahun terakhir, kamu sendirian. Sempurna. Kamu membesarkanku selama 27 tahun. Akan kubalas dengan 27 cambukan. Baik, baik. Terserah kamu. Kamu seorang yatim piatu. Kembali ke tempat asalmu. Jika itu tidak cukup, pukul aku lagi. Aku diadopsi oleh sepasang suami istri. Sekarang, aku tidak punya apa-apa lagi yang bisa hilang. Tunggu sebentar. Robert, jadi Chloe benar-benar putri keluarga Davis. Orang-orang itu hari itu benar-benar keluarga Davis. Mereka bukan aktor. Kita salah dukung. Apa yang harus kita lakukan? Kita memukulnya begitu keras, dan kita menandatangani perjanjian pemutusan hubungan. Terus, kita membesarkannya selama 27 tahun, bagaimanapun juga. Setelah semua yang kita lakukan untuk membesarkannya, dia pikir bisa begitu saja memutus hubungan? Tepat sekali. Sekarang dia naik pangkat dan menjadi orang penting. Kita harus mendapatkan sesuatu. Bahkan sedikit yang lolos dari selajari keluarga Davis akan membuat kita hidup berkecukupan seumur hidup. Ayo, ke konferensi pers. Di depan semua media, lihat apakah dia berani mengingkari kita. Aku menyinggung putri keluarga Davis demi kamu. Rachel, jangan biarkan aku melihat kalian berdua lagi. Kamu diusir seperti anjing liar. Chloe-mu adalah putri orang terkaya. Bukankah dia mengajakmu menikmati? Keluarga Davis telah memasukkanmu ke daftar hitam. Dan sekarang kamu ikut denganku, kamu. Apa? Musuh dari musuhku adalah temanku. Sekarang kita punya musuh bersama. Keluarga Smithmu setidaknya membesarkannya. Dan begini caranya dia memperlakukanmu? Jadi, apa yang kamu inginkan? Baik, sudah itu. Tunggu sebentar. Chloe, aku ibumu. Kok bisa bilang gitu? Ya, kami membesarkanmu selama 27 tahun. Cepat datang, putri orang terkaya menyangkal orang tua angkatnya. Siapa itu? Ibu dan ayah? Mungkin orang tua angkatnya? Ngapain si pembuat onar ini datang lagi? Tuan dan Nyonya Davis? Kami membesarkan Chloe selama 27 tahun. Aku tidak kenal mereka. Chloe, ini adalah orang tua yang membesarkanmu selama 27 tahun. Sekarang setelah kau jadi putri keluarga Davis, kau bahkan tidak mau mengakui mereka. Ya ampun, putri yang kami besarkan sudah tidak mau mengakui kami lagi. Chloe, kami tidak minta apa-apa darimu, hanya agar keluarga kita bersama. Orang tua angkatnya terdengar cukup tulus. Mereka tampak seperti orang jujur. Pengawal, seret mereka keluar.
Oh tidak, keluarga kaya Davis itu pamer kekuasaan. Chloe, mendidik anak lebih mulia daripada melahirkan. Bagaimana bisa kau perlakukan orang tuamu seperti ini? Itu benar-benar keterlaluan. Chloe, tunggu saja, kau akan menghadapi kecaman online. Kamu pikir bisa menghancurkanku dengan opini publik? Mimpilah. Aku tahu, anak yang kita besarkan tidak akan meninggalkan kita. Ya, mulai sekarang, kita akan tinggal dengan keluarga Davis. Jadi kamu bisa merawat kami. Jika dia menyerah, rencanaku hancur. Hutangku pada keluarga Smith berakhir pada hari pesta penyambutan bayi. Apa kamu sudah lupa? Chloe, apa yang kamu katakan? Ibu tidak tahu. Benar. Kakakku sedang membicarakan ini. Aku akan memukulmu sampai mati, bajingan tak beribu. Orang tua angkat ini sangat kejam. Ya, dia tidak mau dengar, jadi kami. Benar. Ya, dia tidak patuh. Jadi kami. Kesalahan besar. Memukulnya sampai setengah mati. Apa yang kalian sebut, ketidakpatuhan adalah keenggananku untuk memperlakukan anak dari cinta pertama mantan suamiku sebagai anakku sendiri. Nona Smith. Ada apa ini? Astaga. Saat aku hamil, aku tahu mantan suamiku membawa orang tua angkat dan ibu mertuaku untuk pemeriksaan cinta pertamanya. Keluarga yang berantakan. Kata-kata tidak cukup. Lihat, semuanya. Aku juga akan menyangkalnya. Saat kami tiba, dia penuh memar. Kau tahu betapa sakitnya dia? Kau melakukan siaran langsung ini hari ini, kau tahu apa yang kau kejar. Kami hanya kebetulan. Julian, Jika kau masuk paksa kau akan diusir. Aku ibu angkatnya berani dia. Pengawal keluarga Davis bukan main-main lalu. Sekarang, semua orang melakukan siaran langsung. Jika kau masuk dengan ponselmu mereka tidak berani menyentuhmu. Orang online hanya menonton klip video dan tidak peduli dengan cerita lengkapnya selama musik latarnya tepat. Mereka akan percaya saat kiamat. Biarkan netizen menjadi senjata kita, karena kebenaran telah terungkap. Sekarang aku menyatakan bahwa mulai sekarang, keluarga Davis akan memutuskan semua hubungan bisnis dengan keluarga Miller dan Smith. Penjaga, keluarkan mereka. Tidak, kumohon, tidak. Bukankah mereka berdua dari video pendek itu? Mereka sangat buruk. Menjual anak perempuannya demi ketenaran. Apa urusanmu? Tuan Smith. Lupakan saja kesepakatan baru-baru ini. Kenapa, Tuan Davis? Hei. Tuan Smith. Banyak yang ramai dibicarakan di internet sekarang. Dampaknya tidak sebesar itu. Orang di internet toh tidak membeli produk kita. Tidak ada dampak. Lihat saja sahamnya. Sudah anjlok. Bersiaplah kehilangan uang. Sudah berakhir. Keluarga Smith benar-benar selesai. Pak, para investor. Mereka sedang menjual saham sekarang. Apa yang sebenarnya terjadi? Baik. Rupanya, mereka bilang itu karena klip video pagi ini yang menyebabkan semua ini. Jadi kita akan bangkrut? Pak, grup Davis memblokir grup kita. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Chloe, selama bertahun-tahun kita bersama, apa semudah itu berakhir? baru beberapa hari saja. Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Ikatan ini berakhir sejak aku bertemu denganmu di rumah sakit. Kau sudah mencurahkan banyak usaha untuk grup Miller. Kau tidak ingin melihat semuanya hancur, kan? Lihat betapa pintarnya aku. Hanya dalam 3 bulan, aku membuat bisnis perusahaan kita berlipat ganda. Pantas saja, dari grup Miller calon nyonya bos. Di bawah kepemimpinanku, kita akan tumbuh lebih besar dan lebih kuat. Mungkin kita akan menjadi keluarga terkaya. Baiklah, wanita terkaya. Chloe, ibuku terkena stroke karena dirimu. Aku punya anak yang harus dibesarkan. Jika keluarga Miller bangkrut, biaya medisnya tidak akan terbayar. Ini kedua kalinya kau mengatakan Nyonya Miller mendapat masalah karena aku. Aku ingin bertanya, apa yang aku lakukan yang menyebabkan dia terkena stroke? Vivian yang mengatakannya. Dia bilang begitu? Liam, kau selalu mendengarkan perkataan orang lain. Kita sudah saling kenal lebih dari 10 tahun. Kenapa kau harus mendengarkan orang lain? Bukan itu. Chloe. Aku. Baiklah.
Biarkan aku menunjukkan sesuatu padamu. Ini. Siapa ini bersama Vivian? Hari itu, aku pergi ke rumah sakit untuk ambil obatku dan melihat Vivian masuk ke mobil seorang pria lalu pergi. Vivian, terluka. Aku melihatnya masuk ke departemen neurologi. Dokter, wanita yang baru saja pergi itu, obat apa yang Anda resepkan padanya? Nona. Staf medis tidak boleh membocorkan informasi pribadi pasien. Oh, dokter, wanita itu adalah teman dekat suamiku. Dia mungkin memberikan racun pada suamiku untuk membunuhku. Benarkah? Ya, benar. Biarkan aku tunjukkan fotonya. Nona, Anda tidak terkena stroke, kan? Obat yang saya resepkan, aman saja asal bukan stroke. Itu saja yang bisa kukatakan. Sisanya terserah padamu. Sudah larut. Aku akan bicara dengan kakakku, dan biarkan kamu pergi. Vivian. Pengawal. Ya, Tuan. Apa perintah Tuan? Sore ini juga, aku ingin melihat semua info tentang pria ini. Ya, Tuan. Mary. Ya, Tuan. Saat ibuku bersama Vivian, bagaimana keadaannya? Aku merasa, saat Vivian ada di sini, wanita tua itu lebih gelisah. Ada yang lain? Itu saja yang ku tahu. Saat Vivian ada di sini, dia memerintahkan kami untuk tidak mendekati kamarnya. Pengawal, sekarang, pasang kamera di kamar ibuku, dan sembunyikan. Ya, Tuan. Pak, Vivian akan pergi ke kamar wanita tua itu. Baik. Saya mengerti. Fosil tua, masih tidak ada yang datang menyelamatkanmu hari ini. Haha, lihat. Lihat obat yang khusus kusiapkan untukmu. Liam, kenapa kamu di sini? Beginikah caramu menyiksa ibuku? Liam, kamu salah sangka padaku. Aku yang salah sangka. Jika aku tidak memasang kamera hari ini, ibuku mungkin sudah dibunuh. Aku hanya menamparmu 2 kali, itu masih terlalu ringan. Pak, info tentang pria itu sudah kukumpulkan. Menggunakan uangku untuk mendukung mantan pacarmu. Vivian, kamu memang hebat. Liam, aku salah. Apakah ada kebohongan lain yang kau katakan padaku? Tidak. Pengawal, kunci dia. Tanpa izinku, tidak ada yang boleh melepaskannya. Pak, kabar buruk. Vivian kabur. Kau sudah dewasa? Masih tidak bisa menjaga satu orang. Vivian kabur lewat jendela kamar mandi dengan melompat. Apa yang kau lakukan di sini? Sial. Soal aku meracuni nenek tua itu, diketahui oleh Liam. Bagaimana mungkin? Kita merencanakannya dengan sempurna. Liam berada di kamar nenek tua itu dan memasang kamera. Begitulah aku tahu, jika aku tetap bersama Liam, pasti dia akan membunuhku. Tidak apa-apa. Vivian, apakah kau membawa uang? Tidak. Ada apa? Bos, aku benar-benar tidak punya uang. Aku akan bawa jalang ini dulu untuk membayar sebagian bunga. Dia? Hanya bunganya? Bagaimana dengan pokoknya? Lihat bentuk tubuhnya, wajahnya, dia kualitas terbaik. Bagaimana kalau beberapa hari lagi? Jiang Hao, kau bajingan. Judi lagi? Bos Liu, aku punya ide bagus. Oh, silakan. Bos Liu, jika kau ingin mendapat untung besar dan aman seumur hidup, mengapa tidak menculik Chloe? Chloe. Dia. Putri dari grup Davis, dan mantan istri ketua grup Miller. Kamu menculiknya, kamu bisa dapat uang dari kedua belah pihak. Benar, dia benar. Chloe tidak butuh uang. Dia adalah perusak rumah tangga di keluarga kaya. Dia tahu banyak. Oh, begitu.
Bos Liu, aku juga tahu rute kerjanya. Sebaiknya kau bicara jujur. Dia seharusnya sudah pulang kerja. Kenapa Chloe belum kembali? Aku punya firasat buruk tentang ini. Ayah dan ibu, jangan khawatir. Biar saya telepon perusahaan, lihat apakah dia lembur. Apa? Nona Chloe tidak masuk sama sekali hari ini? Maaf, ibu. Ini semua salahku karena kau mengalami begitu banyak. Itu Liam? Apa hubunganmu dengan Chloe? Siapa kamu? Apakah Chloe mantan istrimu? Apa yang kau lakukan padanya? Siapa kamu? Kenapa kau menangkapku? Tolong. Bicara. Berapa banyak uang yang kau minta? Kau dengar aku? Jangan panggil polisi, siapkan 10 juta dolar. Datang ke pinggiran kota Astria. Ini di mana? Aku baru saja turun dari mobil di perusahaan. Chloe, lihat dirimu sekarang. Berhenti. Aku cuma mau uang. Jangan bunuh. Aku ingin memberinya pelajaran. Nada yang familiar itu. Itu. Vivian. Tolong. Jadi utang rentenir itu sudah diselesaikan, bos. Ya, keluarga Davis, adalah yang terkaya di kota Astria, dan mantan suaminya juga punya banyak uang. Begitu. Dua bajingan itu memanfaatkanku untuk melunasi utang mereka. Tidak, aku tidak bisa diam dan menunggu. Bos, Nona Smith ini ada yang mau dikatakan. Rick, Chloe ini penuh tipu muslihat. Jangan percaya padanya. Hei, Tuan. Aku tidak bisa melihat sekarang. Tolong dengarkan aku. Bungkam dia. Di sini, sejak kapan kau yang memberi perintah? Aku khawatir kau disesatkan. Lanjutkan. Memang benar aku mantan istri Liam. Tapi, cinta sejati mantan suamiku adalah Vivian. Jika kalian menculikku, kalian tidak akan mendapatkan uang darinya. Kenapa tidak menculik dia saja? Oh, kau serius? Jangan dengarkan dia. Suamiku, demi cinta pertamanya, menyuruhku merawatnya. Julian, jangan dengarkan kebohongannya. Dia bohong. Penjaga, ikat dia juga. Saat keluarga Miller tiba, kami akan memberikan siapapun yang mereka inginkan. Jangan main trik juga. Kalian berdua tidak bisa kabur. Tunggu saja dengan tenang untuk tebusannya. Tepat waktu. Kamu bilang jam 3, dan ini jam 3. Tidak terlambat semenit pun. Sudah kuduga dari pewaris grup Davis. Hentikan omong kosong. Di mana adikku? Julian, kamu di sini. Tidak apa-apa, Chloe. Jangan takut. Tidak ada waktu untuk reuni kalian. 10 juta dolar, tidak kurang 1 sen pun. Serahkan uangnya, dan kami akan melepaskan mereka. Tunggu sebentar lagi. Tunggu apa? Ada orang lain yang datang. Aku ingin melihat sapi perahku, berapa nilainya? Siapa? Aku. Tuan Miller, akhirnya Anda datang. Acara tidak dimulai sampai Anda tiba. Liam? Kenapa Anda di sini? Saya memanggilnya. Lagi pula, dia mantan suami Chloe. Chloe, keluargamu akan bangkrut. Dari mana kamu dapat uang itu? Saya menjual setengah saham saya. Kamu gila, Liam? Wow, kamu sangat setia. Sekarang ada pilihan yang lebih menarik. Penjaga, bawa mereka ke atas. Liam, selamatkan aku. Chloe punya keluarga Davis. Jika kamu tidak menyelamatkanku, aku habis. Sekarang 20 juta dolar. Itu bisa menyelamatkan Chloe. 10 juta dolar bisa menyelamatkan Vivian. Kamu lihat, yang mana yang akan kamu selamatkan? Yang tidak kamu selamatkan, aku akan melemparkannya dari gedung. Berikan aku setengah jam. Aku akan menyuruh keluargaku mengirim 10 juta sekarang. Aku tidak mau itu. Aku ingin kamu memilih sekarang juga. Pilihan terakhir sebenarnya ada di tangan Tuan Miller. Kamu sudah begitu banyak menyakitinya. Apakah kamu akan menyakitinya lagi? Bahkan jika grup Davis kami meminjamnya darimu dan mengembalikan bunga 2 kali lipat, bagaimana? Sial, sudah berakhir.
Liam pasti akan memilih Chloe. Aku tidak akan dilempar. Kan? Pilih sekarang. Aku pilih Chloe. Chloe, apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kamu sengaja berhenti, menunggu polisi datang. Kamu memanggil polisi. Dalam situasi ini, memanggil polisi adalah yang paling aman. Kamu juga tidak ingin Vivian mati. Ya. Lagi pula, Vivian melahirkan anakku. Kenapa Liam memilihmu pada akhirnya, bukan aku? Kenapa hidupmu, Chloe, bisa begitu baik? Pergilah ke neraka, Chloe. Liam, Chloe, apa kamu baik-baik saja? Kamu gila. Kamu benar-benar terobsesi dengan Chloe. Berbaliklah, Vivian. Kita masih punya seorang anak. Anak itu bukan milikmu, Liam. Itu milik Jiang Hao. Orang yang paling aku sakiti adalah kamu, Chloe. Aku harap kamu bisa memaafkanku. hentikan. Bagaimana mungkin aku tidak menyalahkanmu? Apa kamu sedang main sinetron? Bukankah ada ambulans? Kamu membuat darah di wajah kakakku. Liam, turun dari kakakku. Pikirkan. Ibumu yang lumpuh itu. Julian, turunkan dia, atau dia akan mati. Dia sadar. Jangan bergerak. Lukamu dalam. Kamu hampir bertemu malaikat sungguhan. Chloe, apa yang sudah kulakukan? Mungkin di hidup ini, kamu tidak akan pernah memaafkanku. Istirahatlah. Panggil aku jika perlu. Direktur Chloe, Tuan Miller membelikanmu bunga-bunga ini. Direktur Chloe, sejak Direktur Rachel pergi, kamu naik jabatan dengan cepat. Direktur Rachel, korupsi dan pelanggaran. Dewan Direksi telah memilih untuk memecatmu. Apakah karena Chloe? Chloe hanya satu alasan. Liam hari ini. Persis sama dengan Liam saat berusia 22. Wanita cantikku. Saya merasa terhormat bertemu denganmu. Maukah kamu makan malam denganku? Tuan yang terhormat, mengenai undanganmu, saya dengan senang hati menerimanya. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Tidak ada. Aku hanya ingin mengundang gadis cantik ini untuk makan malam denganku. Apa salahnya? Tidak, aku tidak mau. Pergi sana. Hanya sekali lagi. Setelah ini, aku akan meninggalkanmu sendirian selamanya. Aku memesan semua makanan favoritmu. Chloe, makan lagi. Kamu sudah lebih baik sekarang. Kamu bisa makan ini sekarang. Chloe. Kamu benar-benar peduli padaku, tapi aku mungkin tidak akan sembuh. Aku bercanda. Ini artinya apa? Ini adalah pembagian properti dari perceraian kita. Masing-masing setengah. Aku tidak mau. Aku bisa menghidupi diriku sendiri. Anggap saja itu sebagai kompensasi selama ini. Lagi pula, aku sudah banyak melakukan hal-hal buruk. Ketua grup Miller, Liam, meninggal dunia kemarin di usia muda. Usianya baru 28 tahun. Seorang tokoh legendaris telah gugur. Menurut Ibu Liam, dia didiagnosis kanker hati 3 bulan lalu. Hari itu, dia sebenarnya sedang mengucapkan perpisahan terakhirnya padaku. Apa kau baik-baik saja, Chloe? Aku baik-baik saja, Ibu. Jangan merasa bersalah. Kalian berdua sudah impas sekarang. Jika kau benar-benar tidak bisa melupakannya, mungkin kau bisa pergi ke pemakamannya. Lebih baik tidak mengganggunya. Jika ada kehidupan selanjutnya, kuharap kita tidak pernah bertemu lagi. Hari ini adalah rapat internal grup Davis. Agenda utamanya ada 2 poin.
Pertama, di bawah kepemimpinan Chloe, departemen penjualan kita berhasil melipat gandakan kinerjanya. Ayo kita beri tepuk tangan. Terima kasih kepada Departemen Penjualan atas kerja keras mereka, dan kepada bos atas bimbingannya. Poin kedua adalah menunjuk Nona Chloe Davis sebagai wakil CEO Grup Davis. Jika tidak ada keberatan, silakan Nona Chloe Davis menerima penunjukan sekarang. Chloe, kerja bagus. Semua uang yang kau berikan, ku donasikan ke panti asuhan. Anggap saja itu untuk kebaikan calon anak kita. Sekarang aku menjadi wakil CEO Grup Davis. Aku sudah mewujudkan impian masa kecilku. Aku menemui ibumu. Dia baik-baik saja. Itu saja. Aku tidak akan kembali lagi.